Baiklah anak-anak, pada pertemuan ketiga ini, Ibu akan menjelaskan lembar kerja peserta didik pada materi alat optik. Seperti biasa, sebelum kalian mengerjakan ini, kalian isi terlebih dahulu identitas diri kalian yang meliputi nama, kelas atau semester, mata pelajaran, dan nama sekolah. Kemudian, untuk kompetensi dasar, di sini kita masih menggunakan KD yang sama, yaitu KD 3.12 dan KD 4.12 yang membahas materi cahaya dan alat optik. Kemudian untuk indikator pembelajaran, di sini ada 5 indikator pembelajaran yang terdiri dari 3 indikator kognitif dan 2 indikator psikomotor. Untuk indikator yang pertama yaitu membuat rumusan masalah pada percobaan pembuatan alat optik loop sederhana. Untuk indikator yang kedua, menentukan fokus lensa pada air yang tepat untuk mendapatkan pembesaran bayangan yang besar. Dan untuk indikator yang ketiga, menganalisis proses pembentukan bayangan pada alat optik loop sederhana. Sedangkan untuk indikator psikomotor di sini ada 2. Yang pertama, membuat desain, rencana, kerangka alat optik sederhana sebagai penerapan teknologi dan prinsip kerja alat optik. Kemudian untuk indikator yang kedua, membuat alat optik sederhana sebagai penerapan teknologi dan prinsip kerja alat optik. Oke, kita lanjut pada halaman berikutnya, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah. Sebelumnya, kalian lihat video berikut ini. Hai semuanya, yuk kita belajar fisika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat optik, yaitu loop. Sebenarnya loop itu apa sih? Loop atau kaca pembesar adalah sebuah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil, sehingga benda tersebut tampak lebih jelas dan besar. Nah, penggunaan loop ini bermula dari sebuah kenyataan bahwa semakin dekat suatu objek dengan mata, maka semakin besar objek tersebut dapat kita lihat. Setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pernahkah kalian melihat film yang menceritakan tentang detektif? Kemudian, ketika detektif tersebut mengungkap suatu kasus, maka mereka ada yang membawa suatu alat di tangannya. Apakah alat itu? Apa fungsi dari alat tersebut? Dan bagaimana proses pembentukan bayangan pada kaca pembesar atau loop. Oke, di sini ada informasi baru yang berkaitan dengan sains, yaitu tahukah kamu, loop merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung atau lensa positif. Loop berfungsi untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata sehingga objek tampak terlihat lebih besar. Jadi informasi ini berkaitan dengan apa sih loop itu? Kemudian di sini ada informasi baru lagi tetapi berkaitan dengan penyelidikan sains. Mari kita baca. Pembesaran bayangan pada loop bergantung pada jarak fokus loop melalui ukuran loop yang digunakan. Kemudian ada tugas pertama yang harus kalian kerjakan, yaitu pada bagian permasalahan. Untuk membuktikan informasi tersebut, buatlah pertanyaan ilmiah sebagai rumusan masalah percobaan yang kalian lakukan. Jadi, di sini kalian harus membuat pertanyaan ilmiah di mana pertanyaan itu adalah rumusan masalah percobaan yang kalian lakukan. Jadi, rumusan masalah ini berdasarkan pada informasi penyelidikan sains yang Ibu berikan. Kemudian di sini kita sampai pada perencanaan percobaan. Siswa akan melakukan percobaan alat optik sederhana untuk mengetahui penerapan teknologi dan prinsip kerja alat optik. Jadi di sini kalian akan melakukan percobaan alat optik. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Perhatikan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari membuat alat optik sederhana sebagai penerapan teknologi dan prinsip kerja alat optik. Di sini ada informasi baru lagi dan berkaitan dengan sains. Mari kita baca.
Loop merupakan alat optik yang menerapkan sifat pembiasan pada cahaya. Pembiasan pada cahaya dapat terjadi pada benda-benda bening yang tembus cahaya, seperti air, plastik, dan lensa. Oleh karena itu, loop dapat dibuat dari bahan sederhana seperti air dan plastik. Air memiliki indeks bias lebih besar dari udara, sehingga kerapatan air juga lebih besar dari udara. Jadi di sini informasi yang ingin disampaikan adalah kalian bisa membuat loop sederhana dari bahan-bahan yang bening dan tembus cahaya seperti halnya air dan plastik. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu pada bagian mengorganisasikan siswa. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, perhatikan instruksi di bawah ini. Buatlah desain, rencana, dan kerangka, baik meliputi alat dan bahan, serta langkah-langkah pembuatan untuk menentukan pembesaran bayangan yang terbentuk pada sederhana yang kalian buat. Di sini pada bagian engineering, jadi kalian nanti akan mendesain rencana, alat dan bahan, kemudian langkah percobaan seperti apa yang akan kalian lakukan untuk membuat loop sederhana ini. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Di sini pada bagian membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kalian tulis alat dan bahan apa yang kalian butuhkan, kemudian bagaimana desain pembuatan kalian atau desain gambar loop kalian, dan langkah-langkah percobaan kalian. Dan di sini ada informasi baru lagi dan berkaitan dengan math. Perlu kita ingat bahwa ketika informasi itu berhubungan dengan math atau matematik, pasti informasi tersebut ada kaitannya dengan angka dan perhitungan. Mari kita baca, yaitu pembesaran sudut atau angular loop pada mata tidak berakomodasi dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, bahwa M sama dengan Sn per F, di mana dengan keterangan M sama dengan pembesaran loop, Sn sama dengan titik dekat dengan mata normal, dan F sama dengan jarak fokus loop. Jadi dari rumus ini kita bisa mengetahui berapa pembesaran loop yang dihasilkan dengan cara membagi Sn yaitu titik dekat dengan mata normal dan F yaitu jarak fokus loop. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Kita simak instruksi yang Ibu berikan. Selanjutnya, dengan titik dekat mata yang sama, tentukan pembesaran bayangan yang terbentuk dengan menggunakan ukuran loop yang sudah ditentukan di bawah ini. Jadi di sini kalian akan melakukan percobaan dengan loop yang sudah kalian buat. Jadi kalian harus membuat 3 loop dengan ukuran yang berbeda-beda, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kemudian, kalian harus mengamati suatu benda atau objek dengan loop kalian dengan titik dekat mata yang sama. Harus diingat-ingat, titik dekat matanya harus sama. Kemudian kalian amati bagaimana pembesaran bayangan yang dihasilkan dan tidak lupa kalian dokumentasikan. Dan harus diingat juga, kalian membuatnya harus dari bahan-bahan yang sederhana, yaitu loop bisa terbuat dari air dan loop bisa terbuat dari plastik. Jadi kalian tidak perlu membeli loop dengan harga yang mahal atau memberatkan kalian sendiri. Kemudian kita sampai pada bagian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada bagian ini adalah analisis percobaan. Setelah kalian membuat loop sederhana, kemudian kalian melakukan percobaan tadi, baru kalian bisa menjawab analisis-analisis yang sudah Ibu berikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kemudian pada bagian terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi pada bagian kesimpulan, yaitu berdasarkan penyelidikan dan analisis yang sudah kalian lakukan, tuliskan kesimpulan apa yang kamu dapatkan. Jadi ada pengetahuan baru apa atau ada konsep apa yang kalian peroleh dari percobaan ini, kalian tulis pada bagian kesimpulan yang sudah Ibu berikan. Baiklah anak-anak, kurang lebih seperti itu penjelasan dari LKPD pertemuan yang ketiga ini. Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan yang Ibu berikan, dan pada intinya
Pada LKPD yang ketiga ini, kalian harus membuat alat optik loop sederhana yang berbahan dasar sederhana pula seperti air atau plastik. Kemudian kalian harus menggunakan loop tersebut untuk mengetahui pembesaran bayangan seperti halnya pada tabel yang sudah Ibu jelaskan tadi. Demikian anak-anak. Kurang lebih Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.